Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meggy Prasia dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM 187205005. Saya di sini akan mereview suatu jurnal guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini saya akan mereview suatu jurnal ilmiah ekonomi Islam. Yang pertama itu ada judulnya analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan bank digital syariah pada generasi Z, yaitu studi kasus di Kota Bogor. Nama lengkap dan jurnalnya itu Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Tahun publikasi dan halamannya, jurnal ini dipublikasi pada tahun 2022 dan halamannya sekitar 9. Tujuan penelitiannya itu bank digital merupakan sebuah inovasi yang baru dalam industri perbankan syariah. Hal tersebut membuat bank digital syariah menarik untuk diteliti dilandasi oleh 3 hal. Pertama, munculnya potensi peningkatan daya saing dengan munculnya bank digital syariah. Kedua, memperkembangkan teknologi yang semakin cepat membuat bank digital sebagai bentuk adaptasi dalam menghadapi perubahan dan ancaman yang muncul. Yang ketiga, adaptasi yang cepat menjadikan bank digital sebagai sebuah tren baru dalam industri perbankan sehingga banyak sekali hal baru yang bisa diteliti di dalamnya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan bank digital syariah. Mengetahui faktor yang mempengaruhi minat menggunakan bank digital syariah sangat berguna untuk membangun bank digital syariah yang ideal, sehingga diharapkan terjadi peningkatan daya saing bank syariah dan berhasil beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Penelitian ini menggunakan 100 sampel dengan objek penelitian generasi Z yang berada di Kota Bogor. Nah, metode ini digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis samples yang menggunakan analisis multivariat. Hasil dan pada penelitian ini terdapat pengaruh signifikan pada variabel persepsi kredibilitas dan pengaruh sosial, sedangkan variabel persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan tidak memiliki signifikasi terhadap variabel niat menggunakan. Nah, selanjutnya itu ada hipotesis. Hipotesis itu, bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan yang membuat industri keuangan semakin beragam. Hal tersebut dikarenakan terdapat perbedaan secara profesional maupun tujuan dari bank syariah. Nah, keuntungan duniawi Maqasid syariah memiliki 5 aspek, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Sedangkan secara rasional, bank syariah menggunakan skema akad pada setiap produknya. Hal tersebut untuk menghindari transaksi bunga yang mengandung riba. Nah, perbedaan yang dimiliki oleh bank syariah berdampak pada daya saing bank syariah di masyarakat. Sistem bank syariah yang baru muncul pada tahun 90-an memerlukan proses pengenalan terlebih dahulu sebelum bisa menarik nasabah. Selain itu, perdebatan akan sistem bank syariah yang belum ideal membuat pengembangan bank syariah terhambat. Hal ini diperparah dengan skala ekonomi bank konvensional yang jauh di atas bank syariah, sehingga bank syariah yang sudah muncul dan berkembang selama hampir 30 tahun belum bisa bersaing secara setara dengan bank konvensional. Terbukti pada laporan statistik OJK yang menentukan bahwa aset berdasarkan kegiatan usaha selama hampir 30 tahun belum bisa bersaing secara setara dengan konvensional. Terbukti pada laporan OJK yang menunjukkan bahwa aset berdasarkan kegiatan usaha bank umum konvensional buku 3 sebesar 2.456 triliun, sedangkan bank syariah buku hanya 3 yaitu 254 triliun. Hal tersebut menggambarkan daya saing
bank syariah yang terlampau jauh dengan bank konvensional. Oleh karena itu dibutuhkan banyak inovasi dalam proses pengembangan syariat ke depan agar mampu bersaing secara kompetitif melawan bank konvensional. Nah, bank syariah merupakan salah satu inovasi yang berpotensi meningkatkan daya saing bank syariah Indonesia. Bank syariah ini Bank digital syariah yang melakukan pelayanan secara online tanpa cabang menjadi salah satu alasannya karena aksesibilitas bank digital syariah ini bisa menjangkau seluruh wilayah di Indonesia tanpa harus membuka cabang. Hal ini sangat penting mengingat akses pembukaan rekening serta pelayanan nasabah merupakan fundamental atau hal dasar dari operasional sebuah lembaga keuangan. Nah, ada populasi dan sampelnya. Populasi dan sampelnya itu, nah pada penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan sebuah metode yang dipakai untuk menganalisis maupun menggambarkan suatu hasil penelitian, namun tidak bisa dipakai untuk kesimpulan yang lebih luas. Sugiono tahun 2014. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara detail hasil survei dari variabelnya. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mencari hubungan atau keterkaitan di antara variabel bebas, variabel terkait, terikat, dan model penelitian ini. Metode kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki landasan bersifat positivisme yang digunakan untuk bisa meneliti suatu populasi serta sampel tertentu. Penghimpunan data memakai instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang memiliki tujuan untuk bisa menguji sebuah hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Sugiono 2017 pada halaman 8. Selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Wilayah Bogor merupakan salah satu wilayah satelit di ibu kota Jakarta dan menjadi salah satu kota wisata Jabodetabek. Bogor menjadi salah satu kota yang sangat terpengaruh oleh Jakarta dari berbagai sisi seperti perkembangan teknologi, ekonomi, pariwisata, dan kependudukan. Nah, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai dasar dari bahan analisisnya. Data primer pada penelitian ini dapat melalui proses pengambilan data secara berlangsung melalui kuesioner online. Kuesioner diambil dari 100 sampel masyarakat di Kota Bogor yang memiliki usia 19-24 tahun serta beberapa kriteria lainnya. Hal tersebut dikarenakan pada penelitian ini menggunakan metode non-probably sampling serta purposive sampling untuk menentukan sampelnya, sedangkan untuk data sekunder dapat melalui berbagai studi literatur seperti jurnal internasional atau nasional, buku berita, laporan lembaga tertentu, BPS, OJK, BI, dan lain-lain. Nah, dari hasil dan pembahasannya itu dalam penelitian ini terdapat 100 data yang diambil dari responden yang memiliki kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, itu berdomisili di Kota Bogor, berumur 19 tahun sampai 24 tahun, memiliki rekening bank tradisional dan menggunakan aktif mobile banking. Karakteristik responden dalam penelitian dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, penghasilan, status pernikahan, domisili, pengalaman menggunakan e-banking, dan jenis bank. Nah, pada hasilnya responden perempuan pada penelitian ini mendominasi sebesar 65%, dan responden laki-laki sebesar 35%. Yang mana ini menunjukkan terdapat pandangan dua jenis kelamin. Umur responden berkisar sekitar antara 19 hingga 20 tahun dengan usia terbanyak adalah berusia 22 tahun. Pekerjaan para responden domisili oleh pelajar atau mahasiswa sebanyak 39%, pekerja swasta sebesar 30%, sebagai pengusaha sebesar 50%,
dan lainnya 24%. Penghasilan responden didominasi di bawah 2,5 juta sebanyak 44%. Penghasilan 2,6 sampai 3,5 juta sebanyak 44%. Penghasilan 2,6 sampai 3,5 juta sebanyak 24%. Penghasilan 3,6 sampai 5,5 juta sebanyak 24%. Dan di atas 5,5 juta sebanyak 6%. Pengalaman responden dalam menggunakan e-banking didominasi oleh pengguna yang sudah lebih dari 3 tahun menggunakan e-banking sebanyak 41 responden, kebanyakan merupakan pengguna bank konvensional dengan presentasi sebesar 82, pengguna bank syariah 6%, serta penggunaan bank konvensional dan bank syariah sebesar 12%. Lalu kelebihan dan kekurangan jurnal ini. Nah, kelebihan IT kebermanfaatan menggambarkan seberapa manfaat sebuah teknologi keuangan bagi seseorang. Pada penelitian ini, variabel persepsi bermanfaatan diharapkan memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan bank digital syariah. Hal tersebut dikarenakan pengalaman ketika merasakan kebermanfaatan teknologi keuangan diharapkan membuat orang lebih mudah untuk menerima inovasi sejenis. Namun variabel persepsi kebermanfaatan tidak memiliki signifikan terhadap minat menggunakan bank digital syariah. Nah, sekian penjelasan atau review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.